Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi kembali merazia lokasi penambangan emas tanpa izin di Pasaman Barat. Kaca jendela sekolah dasar di Padang dirusak orang tak dikenal. Jemaah Haji Darmasraya sudah lengkap, petugas gelar manasik. Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Padang. 4 petak toko dan 1 rumah warga ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat membesar, melalap semua isi toko yang berjajar di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, pusat Kota Padang. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak. Warga hanya menunggu kedatangan mobil pemadam kebakaran yang sampai ke lokasi 5 menit kemudian. 6 mobil pemadam dan 70 personel bergerak cepat memadamkan api. Api baru padam 40 menit kemudian setelah 5 unit bangunan ludes. Seluruh isi toko yang terbakar tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga, merembet ke bangunan lainnya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menjadi penyebab warga tidak bisa menyelamatkan barang-barang. Yang terbakar ada 5 unit bangunan. Ada 1 rumah makan, 1 bengkel las, 1 bengkel motor, dan 1 rumah hunian. Alhamdulillah tadi laporan masuk 10:10, kita berangkat 10:11 dan 4 menit kita sudah sampai di lokasi. Api kalau menurut saksi mata di arah rumah, belakang rumah tadi. Mengenai sumber api masih dalam proses investigasi. Tak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. 5 petak toko dan rumah yang terbakar adalah rumah makan, bengkel las, bengkel motor, ditambah 1 unit rumah hunian. Alfi melaporkan dari Padang. Polisi kembali merazia lokasi penambangan emas tanpa izin di Pasaman Barat. Untuk menuju lokasi penambangan emas liar di Tombang Mudik dan Tombang Hilir Nagari Sinurui, petugas harus menempuh medan yang berat. Tim gabungan Polres Pasaman Barat bersama Ditreskrimsus, Ditintelkam, dan Brimopolda Sumbar mesti mengeluarkan tenaga ekstra agar bisa sampai ke tempat yang dituju. Menggunakan sepeda motor trail, mendaki jalan perbukitan yang becek, hingga menyeberangi 2 sungai besar dan penuh bebatuan. Petugas juga mesti melewati jalan terjal serta jarak yang jauh, dengan cuaca yang sering terjadi hujan. Bahkan 4 sepeda motor trail terpaksa ditinggal di perjalanan karena beratnya medan. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 6 km, sehingga tim menghabiskan 1 hari perjalanan untuk sampai ke lokasi penambangan. Tiba di lokasi, tim tidak menemukan seorang pun penambang maupun alat berat yang sedang bekerja. Hanya peralatan memasak serta mesin pompa air yang tertinggal dan dibiarkan tergeletak di lokasi tersebut. Diduga, para penambang sudah kabur sebelum petugas datang ke lokasi tersebut. Adapun yang kita cek hari ini ada 2 lokasi, yaitu di Tombang Hilir dan Tombang Mudik. Yang kita temukan sampai dengan saat ini, tadi kita bersama tim, kita menemukan bekas-bekas penambangan. Kemudian untuk aktivitas penambangan, seperti beberapa waktu yang lalu bersama tim Bareskrim, kita tidak menemukan alat berat maupun dompeng yang sedang bekerja. Begitu juga untuk kegiatan masyarakat, tidak ada orang yang berada di lokasi. Razia ini
merupakan yang kedua kalinya dilakukan polisi dalam bulan Mei ini. Sabtu 2 pekan lalu, polisi juga merazia kawasan ini. Razia tersebut juga tidak menemukan satupun pekerja tambang ataupun alat berat yang mereka gunakan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kaca Sekolah Dasar Negeri 23 Pasya Sabalah, Kelurahan Pasianan Tigo, dirusak orang tak dikenal. Akibatnya 11 kaca jendela di sekolah tersebut pecah. Menurut Wakil Kepala Sekolah, peristiwa pemecahan kaca tersebut terjadi hari Minggu malam setelah dilaporkan seorang warga. Mendapatkan laporan tersebut, beberapa orang guru yang tinggal dekat sekolah langsung mengecek kebenarannya. Benar saja, 11 kaca di ruangan kelas 5A dan 5B pecah dan berserakan ke ruang kelas. Kemudian pihak sekolah menghubungi Babin Kamtipmas dan Babinsa Kelurahan Pasianan Tigo. Polisi telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi atas rusaknya kaca sekolah milik negara tersebut. Kalau kaca SD 23 pecah dan setelah itu ibu mengabarkan ke kami, ke guru-guru yang tinggal di sekitar sekolah ini, bagaimana kronologis pecahnya kaca ini. Tapi pada umumnya kami tidak mengetahui keadaan pecah kaca ini. Dan pada hari Senin pagi lalu kami melihat keadaan kaca yang seperti ini. Saya sebagai Babin Kaptimas dan Babinsa dapat laporan dari pihak sekolah bahwa ada kejadian kaca pecah di sekolah SD 023 PNT. Jadi kami tindak lanjuti berdua dan melapor ke piket SPKT Polsek Kota Tangah, dan piket datang untuk mencek dan melanjuti laporan pihak sekolah tersebut. Para siswa berharap kerusakan ini segera diperbaiki sebelum ada yang menjadi korban. Kami sebagai pelajar mau kaca ini cepat diganti supaya nggak kena pecahan kacanya kaki atau tangan kami. Misteri pengerusakan ini belum terungkap. Polisi masih menyelidiki untuk mencari pelaku pengerusakan tersebut. Robiha melaporkan dari Padang. Calon haji Kabupaten Darmasraya yang berjumlah 228 orang mengikuti manasik haji di halaman kantor Kemenak Darmasraya. Calon haji Darmasraya ini sudah lengkap karena semuanya telah melunasi biaya ongkos naik haji. Ada beberapa orang yang batal berangkat karena alasan kesehatan dan digantikan oleh jemaah yang masuk daftar tunggu. Mereka melakukan manasik haji mulai dari tawaf, melempar jumrah, hingga melafalkan doa-doa yang sudah diajarkan dalam rangkaian kegiatan haji. Seorang calon jemaah mengaku sangat senang akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima setelah menunggu lama. Saya sebenarnya tidak menyangka akan berangkat. Barangkali ini panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita tanah suci itu adalah panggilan dari Yang Maha Kuasa, sehingga saya sebenarnya estimasi berangkat tahun 2026, tapi informasi yang saya dapat, saya adalah jemaah tambahan yang berhak melunasi, akhirnya diberangkatkan. Menurut Kepala Kemenak Darmasraya, seluruh calon haji telah melunasi biaya haji tambahan. Kabupaten Darmasraya yang sudah melunasi itu adalah sebanyak 228 orang, termasuk itu jemaah cadangan sebanyak 11 orang, dan alhamdulillah pada umumnya mereka melunasi walaupun ada kenaikan biaya itu karena begitu besar harapan daripada jamaah Darmasraya untuk bisa menunaikan ibadah haji di Makkah Mukarramah. Calon haji Darmasraya tahun ini tergabung dalam kloter 13. Mereka rutin mengikuti manasik haji menjelang keberangkatan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.